Shalom, selamat pagi adik-adik teruna. Apa kabar semuanya? Pasti kita semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam merenungan firman pada hari ini. Nah adik-adik, hari ini pembacaan kita terambil dari Imamat 20 ayat yang pertama hingga yang ke-21. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Kau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati renungan pada hari ini agar menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah kita siapkan Imamat 20 ayat yang pertama hingga yang ke-21. Kalau sudah, mari kita baca Imamat 20 ayat 1 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah dirimu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayah atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa padanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan sesuatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya.
orang itu telah menyikapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyikapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudaranya ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudara laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikian firman yang disampaikan. Oke adik-adik, perenungan kita hari ini berbicara tentang jangan diam karena kejahatan. Apa yang Sobat Teruna perbuat jika mengetahui ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merencanakan perbuatan jahat terhadap sesamanya? Apakah Sobat Teruna akan melaporkan kepada orang tua atau guru bahkan polisi? Apakah kalau memilih berdiam diri atau tidak melakukan sesuatu hal, maka posisi kita akan aman saja? Tuhan berfirman kepada Musa bahwa bangsa Israel tidak boleh menyerahkan anak mereka sebagai persembahan kepada Molok. Molok adalah sebutan untuk dewa yang disembah oleh bangsa Amon. Dalam upacara penyembahan dewa Molok, bangsa Amon mengorbankan seorang anak untuk dibakar di lembah. Tuhan sangat menentang perbuatan tersebut. Karena itu bangsa Israel tidak boleh meniru yang demikian. Apabila ada yang melakukan upacara pengorbanan anak kecil, maka Tuhan akan menyiapkan orang tersebut. Demikian juga jikalau masyarakat mengetahui dan bersikap diam saja ketika ada seseorang yang akan mengobarkan anaknya sendiri kepada Molok, maka Tuhan akan menghukum komunitas tersebut. Dalam pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP juga dinyatakan, barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah suatu kejahatan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu yang dilakukan dengan pidana paling lama 9 bulan. Karena itu, kita jangan menutup mata ataupun mulut, yaitu berpura-pura tidak mengetahui atau cuek dan tak melaporkan rencana kejahatan itu. Sebaliknya, kita harus berdoa, kemudian menyampaikan kepada orang yang dapat dipercaya agar ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, kita menyelamatkan orang lain, diri sendiri maupun komunitas dari bahaya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sedikit dari renungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau melindungi kami dalam kegiatan sehari-hari sepanjang hari ini ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.